Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari para ibu-ibu terkait tentang jual beli emas non tunai, baik lewat marketplace atau jual beli emas dengan cara cicilan. Bagaimana Islam melihat hal tersebut? Sebelum saya membahas itu, ada satu hadis yang kemudian harus kita fahami bersama, yaitu hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Adz-dzahab bidz-dzahab wal fiddah bil fiddah wal bur bil bur wasyair bisyair wat tamr bit tamr wal milh bil milh mithlan bi mithlin sawaan bi sawain yadan biyadin." Kata Rasulullah SAW, kalau kamu menukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, bahkan garam dengan garam, maka kata Rasulullah harus mithlan bi mithlin, ukurannya harus sama. Sawaan bisawain harus sama, harus satu misil, yadan biyadin, dan harus serah terima di tempat. Berdasarkan hadis tersebut, ulama mengatakan seperti Ibnu Rushd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, beliau mengatakan ajma'al ulama ala anna bai'adz dzahab bidz-dzahab wal fiddah bil fiddah la yajuzu illa mithlan bi mithlin yadan biyadin. Ulama ijma' jual beli emas dengan emas, jual beli perak dengan perak itu harus dengan ukuran yang sama dan harus serah terima di tempat. Pertanyaannya adalah, bagaimana status emas saat ini? Apakah emas saat ini masih berlaku emas itu sebagai barang riba atau sudah menjadi komoditas seperti laptop, seperti tanah, seperti peralatan-peralatan yang lain? Di sini ulama berbeda pendapat. Saya akan menyampaikan beberapa fatwa kontemporer global. Di antaranya adalah, yang pertama, kalau ikut fatwanya Lajnah Daimah yang ada di Arab Saudi, mereka mengatakan uang saat ini adalah riba dan termasuk emas masih tetap mengandung unsur riba. Makanya dalam fatwa Lajnah Daimah dikatakan bai'udz dzahab bil fiddah aw ma wudi'a mawdi'aha min anwa'il umal la yajuzu illa bi syartit taqabud. Kata beliau, menjual emas dengan perak atau yang sekarang menggantikan keduanya berupa mata uang, rupiah, dolar, dan lain sebagainya, maka tidak diperkenankan kecuali dengan syarat serah terima taqabud, serah terima di tempat. Ini juga sama dalam Darul Ifta Yordania. Darul Ifta Yordania mengatakan, yahrumu bai'udz dzahab an tariqi aqdil murabahah lil amil bisyira' li'anna thaman hina idzin yakunu mu'ajjalan wa laysa najizan wa hadza min riba al-muharram li'anna al-mal wa dhahab yashtarikani fi thamaniyah allati hiya illatur riba fala yajuzu bai'u ahadihima bil akhar mu'ajjalan. Ini Darul Ifta Yordania. Inilah yang dipakai oleh teman-teman kita kalau di Indonesia adalah teman-teman Salafi. Maka teman-teman kita banyak yang mengharamkan jual beli emas non tunai atau jual beli emas menggunakan sistem kredit. Kita membeli emas lewat marketplace seperti Shopee itu haram karena kita transfernya sekarang, emasnya baru dikirim besok. Ini termasuk tidak ada serah terima di tempat. Ini mengacu kepada fatwa Darul Lajnah Ad-Daimah, kemudian mengacu kepada Darul Ifta Yordania. Tapi yang menarik, Darul Ifta Al-Misriyah. Darul Ifta Al-Misriyah ini mengatakan la mani'a syar'an min bai'idz dzahab al-masuq bit-taqsid wa la yajibu daf'ul qimah naqdan 'indal bai'. Tidak ada larangan secara syariat untuk membeli dan menjual emas yang sudah dicetak menjadi perhiasan dengan cara dicicil. Wa la yajibu daf'ul qimah naqdan 'indal bai'. Dan emas ini ketika dijual belikan sekarang tidak wajib menyerahkan uangnya saat ini juga ketika terjadi transaksi jual beli. Li'annahu kharaja an kauni minal athman wa syara ka ayyi sil'atin minas sila'. Karena emas saat ini itu sudah bukan lagi barang ribawi. Emas saat ini itu sama dengan komoditas yang lain. Sebagaimana kita boleh membeli laptop dengan cara kredit, kita boleh membeli laptop dengan cara tidak tunai, maka sama dengan itu adalah emas. Makanya beliau mengatakan fantafat anhu illatun naqdiyah allati tujibu kaunaha riban idza lam yakun al-bai' yadan biyadin. Ini fatwa Darul Ifta Al-Misriyah. Fatwa Darul Ifta Al-Misriyah inilah yang kemudian
sama dengan fatwa DSN MUI. Fatwa DSN MUI nomor 77 tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai mengatakan begini, bahwa masyarakat dunia tidak lagi menjadikan emas sebagai mata uang, melainkan sebagai barang, sebagai komoditas atau sil'ah. Karena itulah fatwa DSN mengacu kepada pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mengatakan bahwasanya emas ketika sudah tidak menjadi mata uang, maka dia sama dengan benda yang lain, sama dengan komoditas yang lain. Karena itulah fatwa DSN sama dengan Darul Ifta memperbolehkan jual beli emas non tunai, bahkan boleh dikredit. Inilah yang menjadi salah satu produk unggulan perbankan syariah. Ada yang namanya cicilan emas. Kita sudah dapat emas 5 gram, 25 gram, kita sudah dapat emasnya sekarang, tapi kita bisa dicicil setiap bulannya berapa. Inilah yang kemudian banyak diterapkan di Indonesia karena mengacu kepada fatwa DSN dan juga mengacu kepada fatwa Darul Ifta Al-Misriyah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.